Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Serial Academy. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi pretest program PPG. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tahapan pelaksanaan pendidikan profesi guru adalah seleksi akademik yang biasa dikenal sebagai pretest. Nah, sebelum kita membahas apa aja yang diujikan pada pretest PPG, kami ingin memberikan informasi bahwa Serial Academy sudah membuka pendaftaran bimbingan belajar online untuk persiapan PPG tahun 2022. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa menghubungi kontak kami nanti yang tertera di deskripsi video ini. Oke, baik. Kita langsung lihat apa aja subtes yang diujikan pada pretest PPG. Nah, ini berdasarkan pengalaman pretest sebelumnya ya, yang diadakan pada tahun 2019. Jadi pretest yang terakhir itu sebelum ini adalah pretest PPG tahun 2019. Di tahun 2020, 2021 itu tidak ada pretest. Nah, baru tahun ini rencananya akan diadakan kembali. Olehnya itu teman-teman harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan nantinya semaksimal mungkin untuk lulus seleksi akademik ini. Nah, yang diujikan itu yang pertama subtes potensi akademik atau yang biasa dikenal dengan TPA. Nah, seperti apa TPA itu? Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Yang kedua adalah pedagogik. Nah, ini sudah teman-teman ketahui semua seperti apa itu pedagogik. Yang berikutnya atau yang ketiga yang berkaitan dengan mata pelajaran atau yang biasa disebut sebagai kompetensi profesional. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang ada di tes potensi akademik atau TPA. TPA secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada verbal, ada numerik, dan ada figural. Kalau teman-teman yang pernah ikut tes SKD CPNS atau seleksi kompetensi dasar CPNS, di SKD CPNS ini dikenal dengan istilah TIU ya, tes intelijensi umum. Nah, ini persis sama kompetensi-kompetensi yang diujikan. Ada verbal. Nah, verbal ini berkaitan dengan hubungan kata, analitis, logis. Nah, hubungan kata ini biasa dikenal dengan analogi kalau di tes CPNS. Analogi, kemudian ini analitis sama, dan logis ini atau silogisme. Itu diujikan di pretest PPG. Kemudian yang kedua, numerik. Numerik ini kalau di breakdown lagi bagian-bagiannya, ada deret angka, yang ada pola-pola tersendirinya. Kemudian ada aritmetika. Aritmetika di sini dalamnya termasuk hitung-hitungan sederhana, pecahan, pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran. Nah, itu masuk di sini, aritmetika. Yang berikutnya ada figural. Figural itu ada hubungan bentuk dan ada serial. Serial ini maksudnya gambar-gambar seri, gitu, dicari urutan-urutannya. Kalau hubungan bentuk ini
mirip dengan analogi, ya, termasuk analogi ya, analogi, tapi menggunakan gambar-gambar atau bentuk-bentuk bangun datar. Gitu. Kemudian dicari hubungan-hubungannya. Nah, itu figural. Sebenarnya tes semacam ini, tes figural ini cukup mudah, namun butuh latihan yang rutin. Jadi kalau jarang latihan juga kadang berasa susah. Tapi kalau sering latihan, soal-soal semacam ini sebetulnya cukup mudah yang figural ini. Saya yakin teman-teman bisa kalau sering berlatih. Yang berikutnya di pedagogik. Nah, secara umum pedagogik yang biasa diujikan di pretest itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran ini tentu terkait dengan RPP, silabus, bagaimana komponen-komponennya, kemudian bagaimana menyusunnya, kemudian terkait dengan media pembelajaran, nah, itu bisa masuk di kegiatan merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Nah, ini tentu terkait dengan metode apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, kemudian model pembelajarannya seperti apa, lalu bagaimana meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, itu semua masuk di melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Ya, bagaimana kita menilai pembelajaran, tentu dimulai dari merancang penilaiannya, menyiapkan instrumennya begitu. Kemudian bagaimana melakukan penilaian itu sendiri. Kemudian setelah diadakan penilaian, bagaimana memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk perbaikan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya ini satu kesatuan secara utuh, ini holistik ini. Mulai dari merencanakannya, kemudian melaksanakannya, dan terakhir bagaimana kita menilainya dan mengevaluasi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke, saya yakin teman-teman bisa semua di sini karena ini pekerjaan kita sehari-hari. Oke, lanjut ke subtes ketiga, kompetensi profesional atau mata pelajarannya. Jadi soal-soal mata pelajaran. Nah, ini sesuai dengan jurusan teman-teman. Ya, sesuai dengan jurusan masing-masing soal-soalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari jurusan bahasa Indonesia, nah soal-soalnya juga tentang bahasa Indonesia. Kalau teman-teman dari jurusan PGSD atau yang selama ini mengajar sebagai guru kelas SD, maka kompetensi profesionalnya adalah biasanya 5 mata pelajaran. Ada PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian ada Bahasa Indonesia, ada Matematika, ada Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian ada Ilmu Pengetahuan Sosial. Ya, jadi seperti itu gambaran tentang subtes yang akan diujikan pada pretest program pendidikan profesi guru. Saya ulangi kembali, secara umum ada 3 ya, TPA, pedagogik, kemudian profesional. Ya, teman-teman kuasai semua itu. Namun jika ingin belajar secara teratur, secara rutin, kami rekomendasikan teman-teman untuk ikut bimbingan online di Serial Academy, pembelajarannya melalui grup WhatsApp, kemudian melalui Zoom meeting. Harga tentu sangat terjangkau. Satu kali teman-teman mendaftar, teman-teman akan belajar sampai jadwal pretest tiba, yang diperkirakan sekitar bulan Maret atau bulan April. Insya Allah akan diadakan pretest ini. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan program PPG tahun ini,
Silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar, insya Allah akan dibalas oleh admin kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.